Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal yang pertama, ayat 15 sampai 18. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepada aku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Terdapat sebuah istilah yang kerap dilontarkan pada saat terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat, yakni hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksud dari perkataan itu merujuk kepada pemberlakuan hukum yang terlalu menekan orang tertindas, orang kecil, orang miskin, orang lemah, namun tidak dapat menggapai orang-orang yang jauh lebih berkuasa. Hal ini tentu menjadi sebuah bentuk kecacatan sistem hukum yang dimulai dari cara pandang dan sikap para pelaksana hukum itu sendiri. Itulah mengapa di dalam perikop ini kita melihat kemunculan persyaratan yang sekaligus menjadi pembentukan karakter yang dilakukan oleh Musa bagi para calon pemimpin umat Israel. Musa dengan tegas memberikan kategori orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai pemimpin umat, yaitu mereka yang bijaksana dan berpengalaman. Artinya, seorang pemimpin yang baik perlu memiliki modal pengetahuan, cara pandang yang luas, dan pengalaman hidup yang turut membentuk karakter dirinya. Kemudian, Musa melanjutkan wejangannya dengan memberikan pengingat atau pegangan etis bagi mereka untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin, yakni memberikan keadilan tanpa pandang bulu, tanpa memperhatikan status maupun kelas perekonomiannya. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi sejumlah orang, melainkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kondisi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan secara lebih serius, Musa menambahkan dengan berkata, pengadilan adalah kepunyaan Allah, dengan tujuan menegaskan kepada para calon pemimpin umat bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab di hadapan manusia, tetapi secara langsung berhadapan dengan Allah. Sahabat Alkitab, tindakan Musa dalam perikop ini sangat berguna untuk dikembangkan sebagai dasar teologi dari sebuah proses persiapan dan pembentukan kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada dasarnya, Musa sedang mengajarkan tentang arti dari sebuah peran dan mengapa kita perlu menjalankannya secara efektif sebagai bagian dari hidup beriman. Bahkan, penegasan tentang nilai sikap menilai yang tanpa pandang bulu perlu menjadi bagian yang terintegrasi pada diri setiap orang percaya. Kita tidak mesti menunggu formalitas jabatan seorang pemimpin untuk menumbuh kembangkan cara pandang yang objektif dan menjunjung keadilan. Bahkan setiap keluarga yang percaya pada Tuhan perlu mendidik setiap anak yang ada di dalamnya untuk memiliki kepekaan berkeadilan agar mereka mampu bertumbuh menjadi sulu-sulu keadilan yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan bagi dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran dan pesan dari firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang pentingnya memiliki cara pandang dan sikap yang menjunjung tinggi keadilan. Tolonglah kami Tuhan agar mampu bertindak secara bertanggung jawab. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.